Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiko Islam, kemerdekaan adalah hak segala individu, keluarga, bangsa dan negara, bahkan seluruh umat manusia. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, peri keadilan dan nilai-nilai kemuliaan manusia. Kemerdekaan Indonesia sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disyukuri dengan menyadari secara mendalam bahwa kemerdekaan ini adalah karunia yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan amanah untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk meraih kembali kedaulatan negara, kehormatan, keadilan, kesejahteraan, dan kemuliaan sebagai manusia dan hamba Allah. Kemerdekaan merupakan salah satu karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ini merupakan nikmat utama sesudah nikmat keimanan. Sebagaimana nikmat-nikmat lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mensyukurinya, sebab mensyukuri nikmat akan menghasilkan pelipat gandaan terhadap nikmatnya. Sedangkan kufur nikmat akan menyebabkan nikmat itu berubah menjadi sumber bencana, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas utama sebagai rakyat Indonesia, khususnya umat Islam yang mayoritas di negara tercinta ini, adalah bagaimana menjaga, mempertahankan, dan memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa untuk berdiri setara bahkan terdepan dengan bangsa-bangsa lainnya. Begitu pula bagaimana memanfaatkan semaksimal mungkin semua potensi yang dimiliki untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan berperadaban. Kemerdekaan seseorang atau suatu bangsa sangat ditentukan pada seberapa besar upaya individu atau bangsa terhadap menjadikan kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai motivator dan inspirator utama pembebasan diri atau bangsa dari dominasi apapun atau siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang telah didakwakan oleh Rasulullah SAW dan segenap nabi dan rasul lainnya sejak dahulu kala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid sembahan selain Allah itu. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Suatu masyarakat atau negara bahkan individu tidak akan merdeka jika mereka tunduk kepada godaan syaitan, nafsu, dan cinta dunia. Mengapa? Nafsu akan membawa manusia kepada dosa-dosa dan kezaliman. Bila kezaliman terus berlangsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut keberkahan. Bila keberkahan tidak ada, maka penderitaan akan terus menimpa penghuni sebuah negeri. Nafsu akan menyeret manusia kepada kerakusan dan kesombongan. Kerakusan dan kesombongan melahirkan kekejaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Tidak sedikit pelecehan dan pembantaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan terjadi hanya karena kerakusan terhadap harta dan kekuasaan. Nafsu akan membuat manusia akan memiliki sifat-sifat seperti binatang. Bila manusia lebih didominasi oleh sifat kebinatangannya, ia akan lebih kejam. Dan Islam sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Selain itu, setiap orang dipersilakan untuk menjalankan syariat agamanya. Kewajiban seorang muslim hanyalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang arif dan bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6.
Nabi Muhammad SAW bahkan dinasihati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memaksa orang kafir beriman, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Quran Surah Yunus ayat 99. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mampu memerdekakan rakyatnya dan bangsanya dari ketergantungan ekonomi dan politik dari bangsa-bangsa lain. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.